pagi, sahabat Kang Hadi Konsien. Hari ini tanggal 20 Desember 2024, 5 hari lagi mau Natal. Saya mewakili Kompartemen Hukum ARSI ada pertemuan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional membahas tentang isu-isu yang lagi di kalangan kesehatan demi untuk kepentingan pelayanan kami terhadap masyarakat Indonesia. Ada yang tidak sesuai, itu wajar. Kita melakukan suatu hak pertanyaan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional, di mana fungsi dan tugasnya adalah menjamin, menyelaraskan, bukan hanya melakukan bawa sentimeter, mengukur kepada rumah sakit kami, ya. Tapi ini merupakan satu tugas yang sangat maha penting tentang perjanjian kerjasama dan isu kenaikan 12% pajak terhadap kesehatan. Kita menuju Grand Kebon Siri Building di lantai 15. Sampai jumpa. S2-nya UGM, S3-nya di Jerman. Jadi sangat paham tentang ekonomi di Indonesia ini. Nah, ini sangat cocok, Pak. Jadi ekonomi, kesehatan dan sebagainya itu dia akan sangat paham. Yang beliau adalah perwakilan dari tokoh ahli. Kemudian yang di sebelah kirinya adalah Bapak. Baik, selamat malam teman-teman Kang Hadi Konsien. Kami melakukan rekaman karena tadi penyampaian di gedung DJSN itu hasilnya kurang bagus. Namun di sini saya hadir bersama Dr. Arida Sofiana. Selamat malam, Dr. Arida. Assalamualaikum. Selamat malam, Kang Hadi. Waalaikumsalam. Ya, baik. Beliau adalah tadi menyampaikan ya di jam 9 sampai jam setengah 12 kita diterima di Dewan Jaminan Sosial Nasional, di mana beliau sebagai Sekretariat Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia menyampaikan keluhan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dr. Arida mungkin bisa diulang presentasinya karena teman-teman di seluruh Indonesia ingin tahu. Silakan, Dr. Arida. Baik, terima kasih Kang Hadi. Kami dari ARSI, saya mewakili selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Pada hari ini kami melakukan audiensi kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional bersama pengurus ARSI Pusat mewakili Ketua Umum ARSI. Tentunya terima kasih Kang Hadi diberikan kesempatan kepada kami. Saya izin share screen untuk menyampaikan paparan ARSI pada saat audiensi dengan DJSN. Enggak. Belum timbul. Sebentar Dokter Hadi ya. Ya. Izin, apakah sudah tampak Dokter Hadi? Sedang. Oke, tinggal dibesarkan saja, Dr. Arida. Oke, baik. Terima Ya, kasih Dokter Hadi. Izin menyampaikan audiensi ARSI ke DJSN pada hari ini Jumat 20 Desember tahun 2024. Tujuan kami untuk audiensi kepada DJSN ini adalah
menyampaikan aspirasi rumah sakit swasta Indonesia terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan program JKN khususnya di rumah sakit swasta. Baik, permasalahan di rumah sakit swasta pada saat program JKN ini sudah berjalan hampir jalan tahun ke-11, beberapa permasalahan rumah sakit swasta di dalam program jaminan kesehatan antara lain, saat ini kami melihat tarif jaminan kesehatan nasional belum sesuai nilai keekonomian. Tentunya ini mungkin dirasakan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang saat ini beban operasional rumah sakit semakin meningkat, inflasi tiap tahun juga naik ya, dan juga belum beban operasional yang lain terkait dengan ketenaga kerjaan, juga bahan bahan habis pakai juga ada kenaikan. Tentunya ini menjadi prioritas dari kami untuk mengharapkan kenaikan tarif JKN ini di tahun 2025 ini bisa direalisasikan oleh pemerintah. Yang kedua, pengurangan kapasitas pelayanan tertentu. Di tahun 2024 terjadi bahwa BPJS memberlakukan ya pengurangan kapasitas pelayanan tertentu, khususnya dalam hal ini pelayanan katarak, ini berdampak permasalahan di lapangan, khususnya di dalam melayani masyarakat yang membutuhkan, tentunya juga menghambat akses masyarakat yang membutuhkan operasi katarak, karena pembatasan kapasitas pelayanan ini berdampak terhadap pelayanan rumah sakit tentunya. Yang kedua adalah juga profesi, dalam hal ini dokter spesialis mata. Yang ketiga, dampaknya terhadap mutu pelayanan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah sulit penambahan pengembangan pelayanan. Saat ini rumah sakit swasta yang mampu menyediakan sarana cath lab maupun hemodialisa maupun fasilitas pelayanan lainnya, bahkan menambah jadwal praktek dokter dan pelayanan spesialis ini juga mendapat hambatan karena eh, bisa dilakukan kredensial dulu oleh BPJS dan juga masih kesulitan lama dalam proses kredensialing. Implementasi berita acara akhir-akhir ini di 1 Desember Kementerian Kesehatan dan BPJS menerapkan implementasi berita acara yang disepakati antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tentang panduan penata laksanaan solusi permasalahan klaim Inaci Bikis. Di sini tidak melibatkan asosiasi rumah sakit sehingga pada saat implementasi ini rumah sakit swasta mengalami kendala-kendala karena perlunya panduan penata laksanaan ini dan solusi permasalahan klaim Inaci Bikis harus kami sosialisasikan baik di tingkat internal rumah sakit baik juga kepada masyarakat yang diberikan pelayanan oleh rumah sakit. Permasalahan lainnya di dalam program JKN ini, saat ini akhir-akhir ini 3 bulan terakhir pending claim hasil verifikasi BPJS Kesehatan semakin meningkat dan ini menjadi kegelisahan bagi teman-teman anggota kami di rumah sakit swasta karena pending claim ini hasil verifikasi BPJS Kesehatan dan rumah sakit sudah melakukan survei dari data anggota itu kenaikan klaim pending claim ini semakin 3 bulan ini semakin meningkat dari yang tadinya 10% dan akhirnya di tahun 2024 ini di bulan Desember ini mengalami kenaikan 20-30%. Dan ini akan berdampak terhadap cash flow rumah sakit dan juga pengembalian dana pasca audit klaim oleh tim audit BPJS Kesehatan. Ini juga membuat keresahan bagi teman-teman karena audit pasca klaim ini berdampak terhadap pengembalian biaya yang sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan ini akan mengganggu sistem keuangan di rumah sakit karena dana tersebut sudah digunakan untuk operasional rumah sakit bahkan kita sudah dilakukan untuk pembayaran gaji karyawan dan juga pembayaran jasa medis, pembelian obat-obatan dan lain-lain untuk beban operasional yang lainnya yang dibutuhkan untuk pelayanan. Memberlakukan pajak 12% kebijakan pemerintah khususnya Menteri Keuangan ini terkait berdampak terhadap pelayanan kesehatan yaitu dalam pelayanan kelas VIP ataupun kelas premium dan ini kami juga menunggu juknisnya namun kami sangat berharap dengan isu pemberlakuan pajak 12% untuk pelayanan kelas VIP ini khususnya di program JKN yang pasien yang naik kelas ya dan juga walaupun non JKN pun kami berharap tidak diberlakukan
untuk di sektor kesehatan dalam hal ini pelayanan rumah sakit. Penanganan dugaan fraud tidak melibatkan dinas, Dinkes, tim pencegahan anti fraud di tingkat kabupaten kota dan asosiasi rumah sakit. Ini kadang juga pemberitahuan kepada ARSI sering sudah rumah sakit mendapatkan sanksi dan diharapkan ke depan bagaimana kolaborasi dalam potensi fraud ataupun dugaan fraud yang terjadi di rumah sakit ini bisa dikolaborasikan dengan asosiasi rumah sakit. Ketidaksetaraan perjanjian kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, kami berharap dengan perjanjian kerjasama di tahun 2025 ini terkait negosiasi kesetaraan dan juga dalam hal ini eh, keadilan khususnya kedua belah pihak ya. Ini kesetaraan antara perjanjian kerjasama rumah sakit dan BPJS Kesehatan di tahun 2025 ini sangat kami harapkan. Ketidakterlibatan asosiasi rumah sakit dalam penyusunan regulasi seperti adanya berita acara yang akhir-akhir ini disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan, baik BPJS Kesehatan, dan juga terkait bagaimana kami berharap nanti perbaikan tarif dan juga untuk petunjuk teknis tentang KRIS maupun rujukan berbasis kompetensi ini, asosiasi rumah sakit ini dilibatkan. Kami menyinggung, tadi kami dengan DJSN itu menyampaikan prioritas masalah karena kami membawa 9 masalah yang kami rasa ini penting bagi rumah sakit swasta untuk diusulkan ya terhadap pemerintah melalui DJSN. Prioritas yang kami sampaikan adalah kenaikan tarif JKN yang saat ini dirasakan oleh kami sangat berat ya, khususnya di dalam pengelolaan rumah sakit swasta yang saat ini tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah, beban operasional semakin naik, inflasi semakin naik per tahun, dan juga di dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang kesehatan menyebutkan standar tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 69 eh, paling cepat 2 tahun sekali ditinjau oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal ini, regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan evaluasi penyesuaian tarif pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional secara berkala dengan mempertimbangkan tentunya perubahan kebutuhan layanan, inflasi, kondisi ekonomi, dan peningkatan beban operasional rumah sakit. Karena rumah sakit ini padat karya, padat modal, dan padat teknologi, tentunya dengan kenaikan inflasi, kenaikan pajak ini sangat berdampak sekali terhadap beban operasional di rumah sakit dengan tarif BPJS yang saat ini belum disesuaikan. ARSI mengusulkan adanya kenaikan tarif yang akan mendukung keberlangsungan layanan kesehatan yang berkualitas dan optimal untuk masyarakat sehingga rumah sakit tetap menjaga mutu pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Harapan ARSI rumah sakit memberikan pelayanan yang bermutu tidak di bawah standar. Dalam hal ini kami tetap memperhatikan bagaimana keselamatan pasien tetap terjaga dengan standar pelayanan profesi kedokteran yang selama ini kami menjadi acuan. Yang kedua, pembatasan kapasitas ataupun kuota pelayanan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saat ini berlangsung pembatasan kuota pelayanan operasi katarak ya. Dalam hal ini pembatasan kapasitas menurut BPJS Kesehatan itu berdasarkan sumber daya manusia dan juga sarana prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit. Namun dampaknya pada saat ini kami merasa kesulitan bahwa anggota kami yang sudah melakukan investasi terhadap peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam operasi katarak dan juga sumber daya manusia dalam hal dokter spesialis mata dan juga eh, yang harus kami siapkan ini tidak berjalan dengan optimal sehingga investasi alat ini juga menjadikan masalah bagi rumah sakit. Dokter spesialis mata juga menjadi tidak maksimal dalam melayani pasien. Angka kebutaan semakin meningkat nantinya karena terjadi penundaan dalam penanganan tindakan dan dalam hal ini kami rasakan bertentangan dengan tujuan program dari Jaminan Kesehatan Nasional. Kita ketahui bersama dalam dampak pembatasan kapasitas ataupun kuota pelayanan ini, kalau kita melihat dari pembiayaan keuangan, khususnya dari dalam hal ini BPJS Kesehatan sebagai pembayar jaminan pelayanan kesehatan,
Dalam hal ini, dengan adanya pembatasan kapasitas, ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, potensi konflik antara pasien dan rumah sakit, sehingga rumah sakit ini akan tidak bertahan ya dalam kondisi bagaimana situasi defisitnya BPJS yang diisukan ini akan berdampak terhadap rumah sakit akan kolaps. Tidak mampu membayar, rumah sakit eh, akan berpengaruh terhadap dampak kemungkinan pembayaran jasa medis. Ini yang sudah dibayarkan akan ditarik kembali. Ini potensi menjadi konflik ya. Tidak mampu bayar atau membeli habis pakai bahan habis pakai yang digunakan yang telah dibayarkan. Dalam hal ini, akses pelayanan, pembatasan pelayanan seolah-olah rumah sakit mempersulit pasien, sehingga potensi konflik antara rumah sakit dan pasien ini semakin meningkat. Dampak daripada hal ini terkait dengan mutu pelayanan JKN menjadi rendah, pelayanan hanya berorientasi kepada biaya, dan pasien center care dan integrated care gagal untuk dilaksanakan. Yang ketiga, hambatan pengembangan fasilitas pelayanan dan pelayanan dokter spesialis. Dalam hal ini, saat ini BPJS Kesehatan membatasi pengembangan fasilitas pelayanan yang diajukan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan juga rumah sakit baru yang bekerja sama dengan BPJS ini, BPJS menetapkan zonasi sehingga rumah sakit yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan dianalisa dan akan lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Yaitu salah satunya adalah pelayanan hemodialisa, cancer, cath lab, dan juga dalam hal ini pelayanan cancer seperti kemoterapi dan lain-lain. Ini juga menunggu lama di ACC BPJS untuk bekerja sama. BPJS Kesehatan tidak menyetujui bila ada penambahan fasilitas, dalam hal ini menambah mesin HD untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ini juga ada anggota yang kesulitan untuk menambah kapasitas karena sudah overload capacity dari pasien-pasien yang membutuhkan, sehingga eh, eh, penambahan mesin HD ini perlu dilaksanakan untuk mencukupi dengan bertambahnya jumlah pasien. Nah, hal ini dengan hambatan pengembangan fasilitas terkait dengan jumlah peserta BPJS yang saat ini sudah hampir 98%, dengan swasta seharusnya mampu untuk mengembangkan fasilitas pelayanan karena ada hambatan-hambatan terhadap kerjasama di dalam pengembangan fasilitas kesehatan ini, eh, kita akan juga menghambat akses pelayanan pasien BPJS, khususnya antrian tambah panjang dan juga pasien akan lebih sulit mendapatkan akses rumah sakit yang terdekat. Yang keempat adalah implementasi berita acara yang akhir-akhir ini menjadi keresahan ya, kegaduhan ya, baik di tingkat rumah sakit maupun profesi ya, khususnya terbitnya berita acara kesepakatan, panduan penata laksanaan solusi permasalahan klaim Inaci Bigis, dan juga adanya Kemenkes 1366 tahun 2024 tentang bagaimana pengaturan koordinasi antar penyelenggaraan jaminan dalam hal ini KAPJ. Dalam hal ini kenapa menjadi masalah di lapangan? Karena sebelumnya peraturan ini tidak melibatkan asosiasi rumah sakit. Eh, Asosiasi rumah sakit mendapatkan sosialisasi, namun berjalan sudah pelaksanaan peraturan ini per 1 Desember, sehingga ketidaksiapan rumah sakit dalam sosialisasi di lapangan dan juga belum adanya sosialisasi di masyarakat ini akan berdampak juga terhadap konflik masyarakat dengan rumah sakit. Komplain pasien semakin banyak ya, dan juga peraturan berlaku sebelum disosialisasikan kepada rumah sakit, menimbulkan konflik antara pasien dan rumah sakit semakin meningkat. Harapan ARSI, kedua peraturan tersebut ditunda dan dilakukan revisi serta bila ada penyusunan regulasi baru, asosiasi rumah sakit dilibatkan untuk memberikan masukan atau usulan. Contohnya, peraturan rujukan berbasis kompetensi, juknis, dan tarif KRIS, dan lain-lain yang berhubungan dengan program JKN. Tentunya Dr. Hadi pada hari ini eh, kami tetap berharap berita acara yang berlaku 1 Desember ini perlu dikaji kembali, dan ARSI juga sudah diundang oleh organisasi profesi bersama Persi bahwa
dari Vaskes ini sulit mengimplementasikan dan juga di tiap wilayah tingkat untuk kesulitan itu berbeda-beda. Khususnya juga di rumah sakit di daerah-daerah yang masih ada keterbatasan dokter spesialis rehab medik dan yang lain-lain. Nah, ini berita kesepakatan antara Pusjak PDK Kemenkes dengan Deputi Direksi Bidang Manajemen Klaim dan Utilisasi BPJS Kesehatan. Nah, BA inilah yang kami berharap diberlakukan mundur ya, dan sambil melakukan kajian kembali untuk dilakukan revisi yang mampu laksana di lapangan. Nah, ini ada masalah yang lebih besar lagi di 3 bulan terakhir ini. Pending klaim hasil verifikasi BPJS Kesehatan ini semakin meningkat. RC melakukan survei di anggota RC di wilayah, baik di wilayah timur, tengah, dan barat ya, melalui ketua RC cabang. Walaupun tidak semua rumah sakit, tapi ini cukup mewakili ya, kami mengambil sampel 269 rumah sakit swasta dan dilihat dari bulan Agustus itu pending claim rata-rata dari rumah sakit yang kami ambil sampling survei itu 14,22%. Ini nominal rupiahnya itu 2,6 miliar dari jumlah total klaim pending claim di bulan Agustus itu 595 miliar ya. Ini belum semua rumah sakit swasta, ini baru sampling 269 rumah sakit. Untuk September 2024 itu sudah meningkat 16,31%. Ini juga masih rata-rata di 2,5 M ya, dan juga ini masih 594 miliar, dan terakhir meningkat di bulan Oktober, yaitu di pelayanan di bulan September ini meningkat pesat menjadi 20,98% dan meningkat menjadi rata-rata 3,075 miliar dari 784 miliar dari pending claim yang dirasakan 269 rumah sakit. Pending claim membutuhkan waktu untuk penyelesaian sehingga tertundangnya proses pembayaran. Nah, ini yang saat ini dirasakan oleh hampir semua rumah sakit, pengembalian dana pasca audit klaim BPJS Kesehatan, karena pengembalian dana klaim pasca audit internal BPJS ini mengganggu cash flow rumah sakit, karena dana sudah digunakan, bahkan laporan keuangan sudah audited oleh lembaga keuangan, dan kegiatan operasional sudah dilakukan pembayaran ke farmasi ya, ke supplier, ke jasa medis dokter, penggajian karyawan, pembelanjaan operasional yang lain, dan data yang diaudit ini sangat mengganggu kami 1-2 tahun telah berjalannya pelayanan yang sudah diberikan oleh rumah sakit. Klaim yang ditagihkan sudah melalui proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan. Namun hal ini tidak kesalahan mutlak dari pihak rumah sakit karena berita acara hasil verifikasi ini sudah ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan pihak BPJS Kesehatan. Artinya kedua belah pihak sudah sepakat untuk dilakukan bersama dalam proses baik verifikasi internal rumah sakit dan dalam hari ini dilakukan verifikasi ulang oleh BPJS Kesehatan. Jadi inilah yang kami sedang perjuangkan di dalam PKS, keseimbangan, kesetaraan, bagaimana dari proses verifikasi dan proses audit klaim ini ke depannya tidak memberatkan bagi rumah sakit. Tentunya kalaupun ini ada sanksi, ini juga harus dipikul oleh dua belah pihak ya, karena sudah melakukan dalam proses verifikasi. Yang ketujuh adalah pemberlakuan pajak 12% isu akhir-akhir ini ya, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pelayanan VIP atau pelayanan premium. Pemberlakuan pajak ini akan mengganggu rumah sakit walaupun itu akan ditanggung oleh masyarakat yang menggunakan, tapi dalam prinsip RC ini berpotensi membebani masyarakat dan bertentangan dengan prinsip dasar hak akses pelayanan kesehatan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini mungkin mendapat pertimbangan dari pemerintah bahwa rumah sakit ada unsur aspek sosial dan pemberlakuan pajak 12% ini bisa menjadikan pertimbangan oleh pemerintah. Bahkan RC juga berharap ada subsidi insentif pajak dari pemerintah agar tidak memberatkan karena selama ini tidak mendapat subsidi dari pemerintah.
akan berdampak pada peningkatan biaya yang ditanggung pasien sehingga daya saing pembiayaan rumah sakit ini tidak bisa bersaing dengan pembiayaan kesehatan di luar negeri, dan ini akan meningkatkan potensi pembiayaan yang ditanggung masyarakat akan semakin meningkat. Harapan ARSI pemberlakuan pajak 12% tidak diberlakukan dalam program JKN ya. Jadi untuk peserta yang naik kelas di VIP ya maupun pasien-pasien yang mempunyai benefit dari asuransi komersial ini tidak dilibatkan di dalam pemberlakuan pajak 12% ini. Bila diperlakukan pajak dan tidak bisa mendapat toleransi dari pemerintah, kami harapkan untuk pelayanan VIP yang non JKN sebaiknya yang dikenakan hanya pajak hanya tarik kamar, karena biaya daripada obat-obatan dan yang lainnya kami dalam proses pembelian juga sudah terkena beban PPN. Yang kedelapan, penanganan dugaan fraud ini juga menjadi apa namanya perhatian dari rumah sakit. Kami berharap permasalahan fraud ini tidak digeneralisir ya, karena menjadikan polemik bagi rumah sakit swasta, karena beberapa rumah sakit yang menangani fraud itu menjadi berdampak terhadap rumah sakit swasta yang lain. Tentunya dalam hal ini kami berharap mendapat apa informasi yang sangat bijak ya, tidak memojokkan dalam isu rumah sakit secara generalisir untuk potensi dugaan fraud ini. Dalam hal ini ARSI mendukung pemerintah dalam hal untuk mencegahan potensi fraud yang dilakukan oleh anggota kami. Tentunya kami butuh dukungan bersama-sama untuk melakukan pembinaan, dan di sini melibatkan keterlibatan Dinkes, tim pencegahan anti fraud tingkat kabupaten kota, dan asosiasi rumah sakit setempat. Tentunya pencegahan-pencegahan ini bisa juga sebelum potensi kejadian fraud ini terjadi, BPJS bisa memberikan feedback kepada rumah sakit asosiasi rumah sakit setempat. Nah, ini ketidaksetaraan perjanjian kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan menjelang akhir tahun, biasanya kami sudah harus mempelajari perjanjian kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini rumah sakit memang diwakili oleh Persi, dan ARSI juga ikut andil di dalam menjadi tim untuk mengkaji perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Namun ada beberapa hal yang perlu kami apa usulkan, dan supaya ketemu kesepakatan sehingga tidak terjadi dampak di lapangan, dan juga dalam hal ini kesetaraan terhadap PKS ini bisa bisa terakomodir seperti itu. Adanya tambahan adendum berita acara peraturan-peraturan yang berlaku mundur ya, kita harapkan tidak terjadi selama draft PKS yang sudah ditandatangani diperpanjang di awal tahun. Namun berita acara komitmen ini dilaksanakan khususnya pada saat awal kontrak, tidak menjelang pada saat di pertengahan ataupun di akhir kontrak. Tidak memberatkan satu pihak, karena perjanjian sama rumah sakit ada unsur perdata di situ adalah kesetaraan dan keseimbangan, dan juga menghargai kedua belah pihak ya, dan juga tetap menjaga dan punya hak dan kewajiban yang sama di dalam penandatanganan kontrak dengan terjadinya suatu kesepakatan. Yang terakhir, rumah sakit tidak bisa negosiasi khususnya di tingkat cabang dalam hal ini ataupun di tingkat provinsi merubah isi dari PKS karena sudah ditentukan satu pintu melalui pusat. Kami juga berharap apakah ini tidak ada fleksibel khususnya di daerah-daerah yang mana membutuhkan negosiasi tertentu yang nilai tingkat angka kemahalan yang cukup tinggi, karena di dalam peraturan perundangan itu negosiasi dilakukan oleh BPJS dengan asosiasi rumah sakit fasilitas kesehatan dalam hal ini di masing-masing wilayah. Dalam hal ini kami berharap menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Nah, itu saja Dr. Hadi. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan audiensi daripada ARSI ke DJSN ini dapat membawa manfaat ya, khususnya dalam hal ini di rumah sakitan, khususnya rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang saat ini sudah
banyak sekali, 69,8% dan hampir 70%. Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS adalah dari unsur rumah sakit swasta. Tentunya kami berharap usulan dari ARSI ini diakomodir ataupun diterima oleh pemerintah karena kami juga dalam hal ini mendukung agar program JKN tetap sustain dan juga khususnya dari rumah sakit juga tetap bisa mempertahankan mutu dan juga bisa tetap survive ya dan juga memberikan pelayanan yang bermutu. Itu saja Dokter Hadi, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bersama untuk mengawal JKN ini menjadi lebih baik Amin. dan juga bermanfaat untuk masyarakat Baik. Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, mungkin terima kasih Dr. Arida, teman-teman sekalian. Begitulah tadi pemaparan Sekretariat Jenderal ARSI dalam audiensi dengan DJSN, dan hasil yang tadi bisa kita sama-sama simpulkan, DJSN akan menampung dan juga akan berkomunikasi dengan berbagai pihak ya, Dr. Arida. Seperti itu. Baik, saya terima kasih Dr. Arida. Kalau gitu kita sama-sama melaksanakan tugas yang lain. Tetap semangat dan berjuang. Terima kasih. Semangat Dokter Hadi. Terima kasih Dokter Hadi. Waalaikumsalam. Sehat Ya, dan sukses selalu. ya, amin. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Ditambah sampel, ditambah logiknya, muncullah temuan-temuan. Sehingga kami kemarin melihatnya bahwa perbaikan ke depan ini semua pihak harus memperbaiki tata kelola di BPJS. Teman-teman, sekarang saya Kang Hadi Konsien bersama dengan Dr. Arida dan Dr. Iskandar di DJSN ya. Dr. Arida, mungkin bisa diterangkan hasil pertemuan kali ini apa nanti ya, ditambah dengan Dr. Iskandar sebentar. Baik, terima kasih Kang Hadi. Alhamdulillah pada hari ini saya selaku Sekjen PP Pengurus Pusat ARSI bersama Ketua Kompartemen Organisasi Pengurus Pusat ARSI, kami hadir bersama teman-teman pengurus dan juga perwakilan dari Ketua ARSI Cabang. Pada hari ini kami hadir ke DJSN dalam rangka audiensi membahas permasalahan-permasalahan JKN yang dialami oleh anggota Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Tentunya beberapa hal prioritas masalah kita sudah sampaikan kepada DJSN, yaitu yang pertama adalah perlunya mendesak peningkatan tarif di JKN. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan berita acara yang baru diterbitkan sehingga bisa ditunda ataupun dilakukan revisi sehingga bisa dapat diimplementasikan di lapangan. Yang ketiga, tentang bagaimana isu tentang penerapan pajak PPN 12% untuk pelayanan VIP dan juga untuk pelayanan premium, dan ini yang membuat gelisah kepada anggota, dan beberapa permasalahan yang lain. Ada 10 masalah yang kami sampaikan kepada DJSN. Mudah-mudahan dengan pertemuan Asosiasi Rumah Sakit Swasta dengan DJSN ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena akan bermanfaat untuk perbaikan-perbaikan terhadap JKN ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih saya menambahkan bahwa kita bersyukur ya DJSN sangat terbuka untuk menampung aspirasi kita, dan kami banyak diskusi, ada pendalaman dan lain-lain. Meskipun tidak sempurna hasilnya, tapi kami dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia selalu terus berkomitmen memperjuangkan kepentingan semua anggota, dan juga pada ujungnya adalah untuk kebaikan masyarakat pada umumnya sebagai penerima manfaat dari BPJS ini. Itu saja. Terima kasih Kang Adi. Tapi kita mau data gimana? Maksud saya bagaimana punya nggak enak loh kalau kita Soalnya kalau langsung bubar